Kembali bersama saya dalam Dialog Lugas bersama Tuk Yendi. Kita masih di Dinas Kesehatan Tulang Bawang, berbincang terkait peran penting Dinas Kesehatan di masa COVID-19. Kita masuk ke 2021 ini, Pak Kadis. Program apa dari Dinas Kesehatan ini untuk 2021 ini? Baik, terima kasih Bung Yendi. Untuk 2021 ini kita masih fokus tentunya untuk penanganan dampak COVID-19 ini. Tentunya skala prioritas kita adalah bagaimana nanti kita bisa sukses divaksin. Ini yang terutama yang harus kita laksanakan. Artinya mulai saat ini kita sudah merancang keperluan yang berkaitan dengan vaksin. Nah kemudian Bung Yendi, artinya Dinas Kesehatan ini saya dibantu oleh satu sekretariat, kemudian 4 bidang, masing-masing bidang ini ada bidang Kesmas, kemudian ada bidang P2, kemudian ada bidang SDK dan bidang Yankes. Nah bidang-bidang inilah yang menerjemahkan visi dan misi Bupati ini dalam program-program yang ada di Diskes ini. Kita bersama-sama bergotong royong, artinya fokus ke apa itu penanganan dampak COVID-19 ini, kemudian kita juga fokus di 25 program terutama di bidang kesehatan. Karena dengan 25 program di bidang kesehatan ini mampu kita jalankan dengan baik, sebenarnya ini juga suatu langkah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena di dalamnya kan ada insentif kader, kemudian ada insentif bidang kampung, ada insentif bidang koordinator. Ini kalau dibelanjakan berarti kan pertumbuhan ekonomi kita di kampung-kampung bisa meningkat, Bung Yendi. Artinya ini perlu kita juga laksanakan dengan baik. Nah insya Allah mudah-mudahan artinya di 4 bidang dan 1 sekretariat ini bisa melaksanakan program-program ini dengan baik di tahun 2021, Bung Yendi. Terima kasih. Oke, saya langsung ini ke Pak Arisandi. Bagaimana nih program kita 2021? Terima kasih Pak Yendi. Seperti yang sudah kita rancang kegiatan untuk tahun 2021, khusus dalam penanganan COVID ini, sesuai dengan tema kita. Jadi kami di bidang Kesmas ini, tim Promkes kami, saya sudah bicarakan dengan Kasih Promkes, kami akan libatkan bukan hanya tim Promkes yang ke lapangan dalam penerapan ataupun sosialisasi, penyuluhan, sosialisasi tentang protokol kesehatan tersebut. Kami akan libatkan juga tim Satgas kami, yang mana biasanya Satgas kami itu hanya berkunjung ke rumah dengan PHBS-nya ataupun pengobatan. Kami juga akan langsung door to door melalui tim Satgas untuk memberikan penelitian atau edukasi mengenai protokol kesehatan ini. Selain juga ada Satgas, kami juga ada dalam binaan kami yang mana ada bidan desa dan kader posyandu. Karena mereka kami berikan insentif, kami akan libatkan mereka untuk mengedukasi ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang protokol kesehatan. Yang mana selain 3M yang sudah pasti 3M, selain itu kami juga akan memberikan pengertian pada masyarakat tentang menghindari kerumunan. Karena jujur saja kemarin agak kesulitan kita, itu laporan dari tugas kami Promkes Kesehatan di bawah, tim Promkes kami di lapangan, mereka agak kesulitan mengenai memberikan pengarahan tentang menghindari kerumunan atau jaga jarak. Sedangkan di lapangan, di wilayah mereka kerja, yang namanya hajatan, baik pun pesta kecil ataupun sedekahan ataupun pesta besar, sangat sulit memberikan edukasi itu. Nah, makanya saya sangat setuju, sangat mengapresiasi dengan gebrakan pemerintah daerah dengan Bapak Kapolres, yang mana insya Allah tanggal 3 besok sudah tidak ada lagi yang namanya pesta malam ataupun keramaian ataupun hajatan pun sudah sangat disiplin, sangat ditekankan kedisiplinan protokol kesehatan seperti jaga jarak duduknya dan kesiapan tempatnya. Dan kami akan semaksimal mungkin tim promosi kesehatan melibatkan tim Satgas keliling, 18 puskesmas, ada bidan desa dan kader posyandu akan terus gencar memberikan edukasi, penyuluhan, pengertian pada masyarakat tentang protokol kesehatan seperti 3M dan menghindari kerumunan tersebut. Terima kasih. Ke Mbak Sepa, gimana Mbak Sepa? Terima kasih. Jadi untuk di bidang P2
Tadi sudah banyak dijelaskan Pak Kadis. Tetap di bidang PDO kita akan tetap melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19, di mana tetap melakukan pemantauan, di mana ada kasus positif kita langsung lakukan tracking agar memutus mata rantai penularan. Infonya 2021 itu ada vaksin COVID-19, di mana vaksin ini kan terbatas, ada prioritasnya, terutama untuk nakes dan usia yang usia lanjut yang berisiko. Nah, jadi itu kita akan kalau kita sudah dapat informasi, kita akan sosialisasikan ke masyarakat, dan kita akan koordinasi dengan puskesmas untuk pelaksanaan vaksin tersebut. Oke. Ke Pak Solehin nih 2021, Pak Solehin, gimana Pak? Tahun 2021 kami tetap sesuai dengan tupoksi kami, artinya menyediakan sarana dan prasarana dasar di puskesmas, termasuk alat kesehatan, perawatan gedung, kemudian ada pusling, pusling roda 2, kemudian juga di bidang obat-obatan kita juga menyediakan obat-obatan dasar di bidang farmasi. Antisipasi jika ada ledakan 2021 sudah ada? Sudah ada, kita sudah terkait barang bahan kita sudah siapkan, artinya ke depan kita akan selalu berkoordinasi dengan Pusitalis dalam rangka bagaimana pengadaan alat-alat yang akan kita butuhkan. Oke, siap semua ya Pak ya? Siap. Oke, saya ke Pak Nyoman ini. Pak Nyoman, bagaimana Pak Nyoman di bagian kita? Bagian pelayanan kesehatan sesuai dengan telah disampaikan tadi bahwa tetap kita mengupayakan antisipasi ledakan tadi. Di 2021 kita akan intens melakukan pembenahan terhadap pelayanan COVID-19 baik di rumah sakit maupun alternatif yang saya sampaikan di awal tadi. Kemudian kendati pandemi COVID terus berlalu, tapi program-program kita tetap harus berjalan. Untuk itu di 2021 kita sebagai Dinas Kesehatan juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembinaan upaya ekonomi kreatif produktif yang diinginkan dalam masuk dalam 25 BMW. Kita tetap melakukan pembinaan ke kampung. Kemudian dalam program kami di bidang pelayanan kesehatan kita akan mensukseskan UDF. Jadi juga kita minta mohon doa restunya program UDF jambanisasi kampung itu sukses di 2021. UDF jambanisasi ya? Iya, jambanisasi. Jadi kita stop buang air besar sembarangan. Karena saat ini kita baru 5 kecamatan dan ada 10 kecamatan PR kita di 2021. Itu yang UDF, walaupun masih pandemi, kita tetap menjalankan program ini. Nah, kemudian kita juga terus melakukan pembinaan terkait meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi puskesmas. Nah, kemudian setelah itu kita juga memberikan pelayanan atau peningkatan terhadap pembiayaan, baik ini JKN maupun JKD, karena JKN kan banyak yang dinonaktifkan juga, ditambah lagi ada kenaikan iuran nanti di tahun 2021, makanya kita harus mencari alternatif supaya mengakomodir warga tulang bawang yang membutuhkan. Mungkin itu, terima kasih. Oke, saya ke Bu Lasmini nih Bu, gimana Bu? Baik, terima kasih. Jadi begini, dengan situasi yang belum berakhir pandemi seperti ini, anggaran 2021 itu kita akan setting sedemikian rupa sehingga efektif efisien. Yang pertama tentu saja kita melihat arahan dari Ibu Bupati bahwa kita tetap anggaran diprioritaskan untuk COVID, tetapi tidak meninggalkan prioritas 25 program. Nah, seperti kita ketahui bahwa 25 program yang ada di tempat kita tadi disampaikan oleh Pak Kadis bahwa ada ambulan, kemudian ada insentif kader dan insentif nakes. Nah, itu tetap kita fokus di situ karena itu secara tidak langsung juga merupakan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk melayani masyarakat. Ambulan itu juga perlu gitu dalam situasi COVID itu, kita perlukan itu. Jadi ambulan itu tetap, kemudian insentif nakes tadi tetap. Nah, kemudian ada muatan-muatan yang wajib tetap kita laksanakan, yaitu penurunan stunting. Nah, penurunan stunting itu tadi berkaitan dengan akan dicapainya ODF ke Yankes. Nah, itu pun kita
anggaran-anggaran itu kita siapkan untuk itu juga gitu, baik yang anggaran dari pusat maupun anggaran dari APBD kita. Nah kemudian yang tidak kalah penting adalah setting untuk anggaran vaksinasi tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis. Jadi kita dalam situasi seperti ini penyiapan anggarannya itu betul-betul kita hati-hati. Kemudian kita harus mengakomodasi semua kepentingan di sini gitu, semua kepentingan di sini karena terbukti bahwa 25 program yang dicanangkan oleh Ibu Bupati itu sangat membantu justru dengan adanya program itu Kabupaten Tulang Bawang justru terbantu dalam mengatasi situasi pandemi seperti tadi yang disampaikan oleh bidang sarana prasarana, tetap fokus pada persiapan sarana prasarana fisik, pengadaan rehabilitasi gedung dan sebagainya yang bakal mendukung bagaimana kalau misalnya kita ada situasi COVID semakin memburuk sementara fisik puskesmas itu tidak bagus, kita akan setting seperti apapun akan kedodoran bidang yang kesini. Kalau misalnya puskesmasnya jelek, kotor, terus kita mau menangani COVID, ya jelas nggak bisa. Maka kita tetap fokus pada 25 program yang dilaksanakan oleh Ibu Bupati, tetapi kita harus menyediakan anggaran-anggaran yang memang diperlukan dalam rangka menangani dan mencegah penyebaran COVID-19. Oke. Oh ya, satu lagi yang perlu juga saya sampaikan di sini bahwa dengan adanya pandemi COVID itu sistem pelayanan, kemudian cara-cara kita kerja itu kan sekarang harus diutamakan secara sistem elektronik. Jadi ada pengaturan nanti siapa yang bekerja di rumah dan sebagainya, maka kita nanti di tahun 2021 kita akan menerapkan e-kinerja. Oleh karena itu ada satu program yang di bidang sekretariat itu kita akan membuat sebuah studio video conference di sini. Nanti kita akan punyalah nanti alat-alat yang digunakan untuk melakukan baik itu edukasi, koordinasi maupun sosialisasi berbasis elektronik dari Dinas Kesehatan. Oke, kita akan kembali bersama Tut Yendi dalam Digas bersama Tut Yendi.